Ya, kita kembali lagi di Tolong Spot S2 TV di segmen ketiga. Seperti janji saya tadi, kita bersama-sama dengan warga akan melihat bagaimana sebetulnya kondisi yang ada di Serenkali, Medaan Semampirin. Dan sudah bersama dengan kita semua yang ada di sini, Pak RT. Selamat siang, Pak RT. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Dengan Bapak siapa? Pak Kacung, Pak. Pak Kacung. Panggilannya Pak Kacung ini. Wah, keren aja ini, Pak RT-nya ini, Pak Kacung. Pak RT, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Sekjen, juga dengan Pak Edi. Sebetulnya untuk Medaan Semampir sendiri, kalau Pak RT kan yang langsung bersentuhan dengan warga terkait dengan keluhan, meskipun ada di atasnya Bapak, cuman karena memang kita tidak bisa menghadirkan di sini. Apa sebetulnya yang menjadi kendala utama untuk warga yang ada di Serenkali di Medaan Semampir ini, Pak RT? Begini, kalau saya rasa, bagi saya seorang RT, apa yang terjadi di warga itu kalau niatan itu baik, itu sudah saya dukung. Nah, seperti sekarang yang saya jalankan itu program kebersamaan. Jadi kebersamaan biar kita timbul satu gotong royong. Ternyata dibuktikan oleh warga. Nah, ini juga saya dorong. Seperti tanggul yang di sebelah depan. Nah, itu tembok-tembok yang dari bata itu dibangun atas inisiatif warga dengan cara dia seperti arisan. Siapa yang bisa nabung, bisa kita terus langsung dibangunkan. Siapa yang kena dibangunkan gitu. Itu namanya warga orang kecil ya, gitu caranya. Jadi setiap harinya kita mengadakan, jadi di dalam RT sendiri itu kita setiap hari Minggu itu pukul 6 pagi sampai jam 7 itu kita seperti olahraga, kita kerja bakti, apa yang itu kita kerjain. Dan itu jadi tanggul untuk menguatkan. Baik, kita sama-sama ke sana untuk melihat sebetulnya seperti apa, karena tadi ada rencana apa Ibu tadi yang di depan, tanding apa Bu? Konsep tanding untuk kasih rumah untuk menghadap ke sungai gitu. Sementara ini memang kita melihat pemirsa di rumah juga bisa lihat bahwa memang beberapa rumah rata-rata masih menghadap ke depan, dan nanti memang rencananya akan ada konsep tanding di mana akan menghadap ke sungai, dan nanti akan ada renovasi yang lebih cantik untuk dipandang. Kita ke sana Ibu, Pak Mas Edi, kita melihat ini kali apa ini Pak RT? Ini kalau disebut kali Londo. Ini kali Londo, ya. Kali Londo ini ini juga bisa dinamakan Kali Wonokromo. Ya ini Kali Wonokromo dan Jagir ya. Ini kali perbatasan antar daerah ya Pak ya, berarti wewenang provinsi ini Pak. Betul sekali. Ini sebenarnya kalau dari kalau Mojokerto itu banyak air yang jatuh, tentunya lewatnya sini. Beberapa waktu yang lalu Surabaya diguyur hujan, kita terkena badai La Nina juga. Banjir Pak di sini? Banjir. Biasa api banjir. Aktivitas warga lumpuh atau bagaimana? Enggak juga. Jadi warga sudah terbiasa dengan hal itu, gitu. Sudah terbiasa. Mereka karena saya bangun dengan sistem gotong royong tadi, warga saling membantu, saling mengisi. Inilah kegembiraan saya. Jadi warga nggak ada yang susah di sini. Tetap aja. Cuman kadang-kadang kita ini warga mengeluh pada saya, kadang-kadang diancam dengan kata-kata statement pemerintah semacam itu gitu loh. Saya akan mendorong terus warga supaya dia bisa mandiri dan bisa hidup. Gitu tujuan saya. Pak Kacung. Bu, konsep tanding. Ini mungkin pemirsa di luar penasaran seperti apa sih Bu sebetulnya, garis besar saja konsep tandingnya seperti apa Ibu? Ini konsep tanding untuk diserahkan ke pemerintah terkait ya. Selama ini tanggapannya seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Dari warga juga oke. Cuma sekarang gini, kita ngadain konsep tanding itu mau merenovasi rumah, tapi kita juga ingin tempat tinggal kita itu mempunyai pengakuan lah dari pemerintah. Selama ini belum ada pengakuan kan. Seandainya kalau sudah ada pengakuan dari pemerintah tidak digusur, kita sudah mengadakan konsep tanding dengan membalikkan rumah ke sungai, kan lebih enak. Kita lebih lega lah di hati kita. Kalau belum ada, maksudnya pernyataan istilahnya itu untuk tempat tinggal ini belum dilegalkan, belum ada sertifikat gitu ya untuk tidak digusur, kita masih ada tanda tanya di hati. Iya enggak kan gitu. Belum ada kepastian lah untuk tempat tinggal kita. Maju mundur. Kita ingin itu untuk konsep tanding untuk tidak digusur dan untuk tidak direlokasi. Itu konsep tanding kita. Yang isinya konsep tanding adalah merenovasi rumah untuk menghadap ke sungai dan lebih mempercantik rumahnya masing-masing. Nanti ini terkendala dengan surat, terkendala dengan sahnya pengakuan dari pemerintah terkait dengan bangunan yang berdiri di atas Serenkali. Kalau Mas Edi sendiri melihatnya perkembangannya seperti apa kalau kemungkinannya akan disahkan? Ya, saya kira sangat mungkin ya, karena sebenarnya secara hukum sudah ada perda yang memperkuat
keberadaan warga Seren. Itu ada Perda nomor 9 tahun 2007 tentang Seren, pemukiman Seren Kali Surabaya, itu ada di pasal 13 butir G yang menyatakan secara tegas bahwa ada beberapa peruntukan wilayah Seren Kali, diantaranya adalah untuk pemukiman terbatas. Jadi sebenarnya secara legal ini sudah sah sebenarnya, karena di dalam Perda itu sudah ada gitu. Dan di dalam Perda itu juga dinyatakan bahwa harus ada penataan pemukiman Seren agar supaya dia antara warga dengan sungai itu terintegrasi gitu ya. Karena dua-dua kan saling membutuhkan sebenarnya, warga membutuhkan sungai, sungai juga membutuhkan warga sebagai penjaga gitu. Jadi sebenarnya secara hukum sudah sah. Nah, persoalannya memang masih ada tarik menarik antara Pemprov dengan DPD sendiri begitu ya. Nah, harusnya Perda itu diperjelas dengan peraturan gubernur. Nanti yang kita tunggu sampai sekarang, peraturan gubernur itu belum pernah ada. Padahal kita sudah cek ke Menteri Dalam Negeri, juga sudah cek ke PU untuk mempercepat proses itu gitu ya. Tapi sampai saat ini tidak ada inisiatif dari mereka. Kita balik lagi di Tahun Sepatu Sebuah TV di segmen terakhir, Mas. Di sini, di selebaran yang tadi diberikan, memang ada beberapa poin yang menyatakan bahwa bantahan dari warga Seren Kali terkait dengan statement Wakil Gubernur yang menyatakan bahwa penyebab utama banjir di Surabaya adalah warga Seren Kali. Salah satunya di sini ada berkurangnya ruang hijau terbuka ya untuk kota Surabaya, juga pengerjaan yang tidak optimal dari pengerjaan gorong-gorong dan juga drainase kota. Kalau untuk Medaan Sompet sendiri, apakah sudah dijamah oleh pemerintah kota dan juga provinsi terkait dengan banyaknya warga yang menempati Seren Kali ini selama ini? Proyek-proyek pemerintah apakah sudah terjamah daerah Medaan Sompet? Ya, sebenarnya pemerintah sudah memulai untuk membuat tanggul ya di sisi sebelah selatan sana gitu ya, tetapi memang belum selesai begitu. Nah, banjir ini sebenarnya tidak disebabkan semata-mata oleh keberadaan warga di Seren, karena pada kenyataannya mereka justru meninggikan tanggul begitu ya. Jadi ada tanggul di sebelah timur sana yang justru belum dibangun oleh pemerintah, sehingga air ketika meluap dia mengalir lewat sisi timur itu, sehingga terjadilah banjir begitu. Nah, ada persoalan itu gitu ya, dan saya kira terlalu naif kalau Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengatakan bahwa warga Seren menjadi penyebab gitu ya, karena kita tahu bahwa banjir itu persoalan sangat kompleks gitu ya, dan banyak masalah yang mesti dilakukan gitu ya, diselesaikan oleh pemerintah kota. Itu yang kita sebut tadi bahwa sistem drainase kotanya nggak jalan begitu ya. Pemerintah masih memusatkan pembangunan di tengah-tengah kota, di pinggir barat, sisi barat dan timur Surabaya belum terjamah. Kemudian ada reklamasi pantai utara gitu ya di daerah Kenjeran yang justru menghalangi arus sungai ke laut begitu, sehingga akhirnya balik ke tengah kota begitu. Terus yang lain juga ruang terbuka hijau di kota Surabaya. Idealnya kan 30%, sekarang tinggal 10%. Nah, 20%-nya kemana? Ternyata habis untuk daerah-daerah perumahan-perumahan mewah gitu ya. Siapa yang memberi izin itu? Ya pemerintah kota gitu. Saya kira Gus Ipul mesti melihat masalah-masalah itu dulu begitu ya. Jadi yang keliru sebenarnya adalah pemerintah sendiri yang memberi izin, yang mengubah ruang rencana tata ruang wilayah begitu ya, yang mengubah ruang terbuka hijau menjadi pemukiman begitu. Saya kira itu dulu yang harus diselesaikan. Tadi Mas Edi sempat mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada perdanya terkait dengan pengesahan adanya warga yang ada di Seren Kali ini. Kalau sampai hari ini itu memang belum disahkan, sebetulnya kendalanya ada di mana? Ya, saya kira tidak ada political will ya dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Mereka sering lempar gitu ya, dan mereka juga melempar ke pemerintah pusat PU gitu ya. Kita sudah jalani semua gitu. Apa yang ada dalam perda itu sudah dilakukan oleh warga, merenovasi, membalik sungai, membalik rumah ke menghadap sungai dan seterusnya. Justru pemerintah yang tidak melakukan apa-apa gitu. Pak RT, nah ini Pak RT, kalau memang saya memang masyarakat ini melihat mulai dari ujung sana sampai ujung sini rumah ini sebenarnya tertarik garis lurus dan ada spell antara bibir sungai sampai di batas rumah. Kalau idealnya ini maksud dia, idealnya itu harusnya yang ada di Medaan Mampir ini ada berapa, jarak berapa meter untuk keseluruhan warga yang ada di sepanjang Seren Kali ini, jarak rumah dengan bibir sungainya berapa meter Pak? Iya. Tadinya kita rumah itu mepet, sekarang sudah kita potong. Jadi kita menuruti apa yang dikatakan warga 3 sama 5 sampai 5 meter. Itu yang menjadi ukuran. Tapi warga juga gak popo Pak, pokoknya masih cilik-cilik ya di nggoni gak popo, pokoknya esok pemerintahnya gelem legong. Itu sudah ngalah sekali banyak warganya. Sudah dilakukan untuk menuruti peraturan yang sudah ditentukan bahwa harus memotong rumahnya. Nah, kalau kita melihat di sini memang
cukup panjang. Cuman kita memang melihat ini agak turun ke bawah begini. Selama ini dari pemerintah apakah sudah melihat langsung kondisi bibir sungai di sini? Sempat melihat ada sidak atau apa gitu? Bagaimana Pak? Sudah pernah ada? Sudah pernah ada, cuman ya cuman dilihat aja. Ini nanti kita mau minta bantuan ya, tetap ini iuran warga, dikembalikan ke warga. Warga ketik kita kan, ya jangankan itu ya kan makannya juga. Kalau itu yang terjadi, ya kita nunggu warga sampai dia kumpul duit, baru kita uruk, kan gitu. Ini yang terjadi. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi saya menginginkan ini adalah niatan baik warga untuk menjaga sungainya. Baik Pak Adi. Ibu terkait dengan wacana penolakan statement dari Wakil Gubernur, sebetulnya harapan warga yang menghuni di Seren kali ini utamanya apa itu? Agak mendekat Ibu, jangan jauh-jauh, saya tidak menggigit. Oke, kan keinginan kita ya tadi yang setelah saya sampaikan, kita tetap tinggal di sini, tidak digusur, dan solusi kita untuk tinggal di sini itu dengan adanya konsep Jogo Kali, juga memelihara sungai, juga adanya pengolahan sampah, dan kita membalikkan rumah menghadap sungai itu dengan adanya pemotongan untuk jalan inspeksi sepanjang 3-5 meter itu. Dan itu pun dilakukan warga juga secara swadaya. Jadi mereka juga, kenapa kita nggak mau digusur? Oke, kita potong, kita untuk renovasi dengan swadaya sini. Oke, kita lakukan. Tapi pemerintah masih terus ngoroki kita untuk jangan ditempatkan sini, kamu harus pindah. Itu yang kita berjuang, dan kita juga tidak itu saja untuk usai kita tetap tinggal di situ, kita juga berjuang pemerintah dengan yang lebih notak itu pelan-pelan nggak bisa perangai dengan demo itu kita juga. Memang masih tersisa pertanyaan yang cukup besar, tapi semoga apa yang sudah dilakukan warga di Medan Sumambir ini bisa segera terwujud. Terima kasih Mas Edi atas waktunya. Kita sudah ditinggal di Pak RT, terima kasih. Ibu, terima kasih. Nah, misalnya tadi sedikit kita membahas permasalahan yang ada di daerah Medan Sumambir terkait dengan rencana relokasi dari pemerintah kota dan juga provinsi terhadap warga yang menempati sepanjang bantaran atau Seren Kali yang ada di sini. Nah, seperti biasa kalau pemirsa ada saran kritik atau ada permasalahan yang ingin disampaikan, pemirsa bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Akhir kata saya Belasono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.